Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal nasihata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasul wa ta'awata ila al-huda wal dilalata ala al-khair, amin ya rabbal alamin. Ila qawlihi asani an ya'lam al-ma'mum intiqalat al-imam bi ru'yatin aw sama'in muballigh. Asalisu an yanwi al-ma'mum al-qudwata al-jam'a aw al-ma'mumiyah. Lanjutkan minggu kemarin bahwasanya syarat-syarat bagi seorang makmum diharuskan untuk melihat pergerakan daripada perpindahan imam dari misalkan dari berdiri menuju ke ruku', dari ruku' ke i'tidal. Nah, ini pergerakan ini si makmum harus melihat bi ru'yatin aw sama'in muballigh. Dia melihat atau mendengarkan orang yang menjadi penyampai imam, namanya muballigh. Kalau sekarang mungkin tidak perlu karena adanya mikrofon. Adanya mikrofon ini ya sudah, ini adalah suatu alat bantu untuk kita mendengarkan atau mengikuti gerakan perpindahan imam. Jadi imam mengatakan Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Sudah cukup bagi kita mendengarkan lewat mikrofon. Jadi tidak lagi menggunakan yang namanya muballigh. Muballigh itu adalah alat bantu imam yang digunakan untuk menyampaikan suara imam. Nah, itu menggunakan orang yang di belakang imam, yaitu makmum. Makmum di belakang imam ditugaskan untuk menjadi muballigh. Nah, jika seandainya muballigh satu itu tidak cukup, maka nanti ditambah lagi dua. Nah, diambillah nanti entah beberapa sop kemudian, entah 10 sop ditambah lagi, 10 sop kemudian jika kurang ditambah lagi, sampailah nanti mungkin dia membutuhkan 10 orang muballigh pun tidak menjadi masalah. Intinya agar si makmum mengetahui perpindahan daripada imam. Kemudian minggu kemarin juga kita membahas tentang di mana makmum dianjurkan untuk berniat menyebutkan kalimat makmum. Jadi bagi makmum itu fatal apabila dia tidak menyebutkan makmuman. Tidak seperti imam. Kalau imam tidak menyebutkan imaman, itu tidak jadi masalah. Tapi dia akan bermasalah pada beberapa tempat, seperti sholat Jumat. Ya, sholat Jumat dia wajib mengucapkan imaman. Apabila imam tidak mengucapkan kalimat imaman atau dia lupa, maka sholat Jumat itu tidak sah. Dan dia wajib memberitahukan kepada makmum bahwasanya dia itu lupa. Jika seandainya imam itu misalkan setelah mengucapkan kalimat salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lagi zikir dia ingat, ya Allah, tadi saya tidak mengucapkan kalimat imaman.
Dia lupa, mungkin dia hanya mengucapkan usolli fardal jum'ati lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Berarti kan tidak ada imaman, mengklaim diri dia itu menjadi imam. Nah, dia ingat, betul-betul ingat, maka dia wajib untuk ngasih tahu kepada makmum, ayo kita ulangi sholat Jumat. Tidak sah sholat Jumatnya. Lain dengan sholat fardu. Sholat fardu biasa tidak jadi masalah. Misalkan dia lupa, sholli fardu subhi rakataini Allahu Akbar. Dia tidak nyebut imaman. Setelah dia sholat lagi zikir, dia ingat, ya Allah, aku tadi tidak nyebut imaman. Tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apabila dia sholat mengulangi sholat dan dia menjadi imam, wajib dia mengucapkan imaman. Contoh, bapak di rumah sudah sholat dengan ibu, sholat dengan ibu, menjadi imam untuk ibu, ya. Orang rumah di rumah, ya, sholat di rumah. Kemudian di masjid bapak itu juga menjadi imam. Di rumah menjadi imam, di masjid memang juga bapak tugasnya imam. Berarti kan sholat 2 kali nih. Subuhnya dua kali. Boleh, enggak apa-apa. Justru itu baik. Jika antum punya istri, ya, jangan biarkan dia sholat sendiri. Ya, kalau memang masih ada kesempatan untuk bisa sholat di rumah, ngimami istri, ya sudah ngimamin istri aja dulu. Nanti keluar baru menjadi imam misalkan menjadi imam di FK. Nah, ketika menjadi imam di FK, maka dia wajib mengucapkan kalimat imaman. Dia sholat dalam keadaan mengulangi sholat. Nah, kemudian atau dia wal mandhuratu jama'atan. Ya. Dia sholat mandhurah, artinya dia bernazar. Sholat mandhurah, dia bernazar, maka dia juga wajib untuk mengucapkan kalimat imaman. Nah, itu perbedaan antara imam dan makmum. Tapi makmum tetap dia wajib untuk mengucapkan kalimat makmuman. Wajib. Dan dia tidak diperbolehkan apabila dia menyengaja tidak mengucapkan kalimat makmuman, sengaja batal sholatnya. Mengapa? Karena saat itu dia mengaitkan sholat dengan gerakan dia, dengan menunggu gerakan imam. Nah, ini tidak diperbolehkan karena dia tidak ada kaitan hubungan dengan imam. Dia sholat sendiri tapi menunggu gerakan imam, ya tidak boleh, batal sholatnya. Maka dikatakan di sini, falau taba'a imamahu bila niyah fi rukun. Apabila seseorang tadi tidak mengucapkan kalimat makmuman, dia mengikuti imam tapi tanpa niat makmuman, wa tala intizaruhu, dan dia menunggu gerakan imam, dia tidak ruku kecuali imam itu depan itu ruku, dia tidak sujud kecuali imam yang di depan sujud, sedangkan dia tidak ada mengucapkan kalimat makmuman. Artinya dia ini sholat sendiri tapi gerakannya mengikuti gerakan imam yang ada di depan, batal sholatnya, tidak boleh. Makanya dia harus mengucapkan kalimat makmuman. Nah, sama pernah saya gambarkan, ada orang sholat mufarroqoh, dia sudah dipastikan untuk berpisah dengan imam. Kemudian dia tetap mengikuti gerakan imam yang ada di depan dengan alasan biar biar tak nampak lah gitu ya, atau menjaga fitnah gitu kan. Nah, niatnya kan bagus. Ini kalau saya mufarroqoh, saya sholat sendiri, nanti kan jadi fitnah di masjid ini. Enggak apa-apa, fitnah dan enggak fitnah itu tanggung jawab kita sendiri. Ya. Karena ketika kita menggantungkan gerakan kita kepada gerakan imam, itu enggak boleh. Nah, kecuali kita dalam keadaan makmuman. Nah, kan seperti itu. Nah, kemudian
Yang keempat, ayat tawafaqa nazbu salatayhima. Salatnya harus sama, makmum dan imam. Ayat tafiqa fil af'al zahirah wa illam yattafiqa fil adad wan niyah. Dia sesuai sama dalam gerakan zahir walaupun tidak sama dengan jumlah dan niat. Nah, boleh. Makanya imam sholat sunnah, makmum sholat fardu, tidak apa-apa, boleh saja. Misalkan bapak lagi sholat sunnah, ditepuk orang, dia kira bapak sholat zuhur misalkan. Nah, kemudian dia ditepuk, ya sudah biarkan saja. Bapak jadi imam, ya jadi imam saja, tidak apa-apa. Nanti ketika sudah waktunya salam, ya bapak salam, jangan nambah. Kesian belakang nih, dinyangka aku sembahyang zuhur, aku tambah lagi ya 2. Ya itu salah. Ya, nggak bisa gitu. Ya sudah 2 ya 2 saja udah. Nanti si makmum akan menambah 2 rakaat. Ya, dia akan nambah lagi. Nah, kalau dia tanya, bapak tadi sembahyang sunnah ke? Iya, saya sembahyang sunnah. Lalu macam mana lah sembahyang saya nih? Tidak apa-apa pak, teruskan saja. Nah, dalam hukumnya diperbolehkan. Nah, dia sembahyang sunnah, ini sembahyang fardu, atau dibalik, tidak jadi masalah. Berbeda niat, berbeda jumlah rakaat tidak menjadi suatu permasalahan. Yang menjadi masalah adalah berbedanya gerakan sholat. Nah, itu masalah. Contohnya apa? Imam sholat khusuf, kita sholat zuhur. Misalkan imam sholat gerhana matahari, tepat pula di waktu zuhur. Nah, kita masuk, oh ini sembahyang nih, adalah saya ikut aja lah. Kita zuhur, imam khusuf. Nah, ini berbeda. Imam khusuf berbeda. Karena mengapa? Karena gerakannya nanti bermasalah. Karena gerakan sholat khusuf itu dalam satu rakaat ada 2 kali ruku. Nah, sedangkan sholat zuhur ya seperti biasa, 1 rakaat ya 1 kali ruku. Nah, itu tidak diperbolehkan. Contoh lagi, sholat sunnah. Kita kepengen sholat sunnah berjamaah. Kemudian imamnya sholat sunnah juga. Sholat fardu kifayah, seperti sholat mayit. Nggak bisa karena gerakannya berbeda. Sholat mayit memang ada takbirnya, tapi sholat mayit tidak ada ruku dan sujud. Nah, maka tidak diperbolehkan. Tapi selagi dia sama, gerakannya sama, kemudian secara zahirnya itu sama, berbeda niat atau berbeda jumlah, tidak jadi satu permasalahan. Nah, dipanjangkan lagi, fala tasihu maktubah khalfa janazah au kusuf. Tidak diperbolehkan orang itu sholat di belakang orang yang sholat janazah atau sholat khusuf. Wa tasihu zuhra khalfal asar. Ditambah lagi, berbedanya niat jika seandainya orang sholat zuhur di belakang sholat asar, tidak apa-apa. Imamnya sholat asar, makmumnya sholat zuhur, atau dibalik, imamnya sholat zuhur, makmumnya sholat asar, boleh, nggak jadi masalah. Wal maghrib khalfal isya, maghrib di belakangnya orang sholat isya, tidak apa-apa. Maghrib nanti tambah lagi 1. Ya. Ini bisa digambarkan tasawurnya, mungkin dia lagi sholat qadha. Nah, bapak sholat qadha, ya sudah sholat, kemudian sholat lagi, nah, ini tidak jadi masalah. Imamnya sholat isya, kitanya sholat maghrib, boleh, tapi ya pas di waktu 3 rakaat ya bapak harus mufaroqoh nantinya, karena tak ada maghrib 4 rakaat. Wal qadha khalfal ada, orang sholat qadha di belakang orang yang sholat ada, tidak jadi masalah. Wal fardu khalfan nafal, dia sholat fardu di belakang orang yang sholat sunnah. Itu contoh tadi, bapak ya biasanya ya sering terjadi, kita lagi sholat sunnah, orang ngikut di belakang kita, kitanya bingung. Ini mau diapakan ini?
Dikasih isyarat, takutnya paham atau enggak usah pakai isyarat, ya sudah biarkan saja. Ya, dia tepuk gitu, ya sudah. Ya kalau memang bisa Bapak keraskan suaranya, ya keraskan saja, enggak apa-apa. Ya, toh mengeraskan suara pun enggak jadi masalah. Wal fardu khalfal nafal wa kadzalika angkas wa kullu dzalika, semuanya itu dibolak-balik boleh. Asalkan tadi teorinya, ya, kaidahnya jangan sampai gerakannya itu berbeda, itu saja. Sunnah di belakang fardu, fardu di belakang sunnah, isya di belakang subuh, subuh di belakang isya, apalagi dibolak-balik pun, zuhur di belakang maghrib, maghrib di belakangnya zuhur, imamnya zuhur, makmumnya isya misalkan, kemudian makmumnya subuh, kemudian imamnya isya, boleh, ya, tidak jadi masalah. Tidak jadi putar bolak-balik pun tidak jadi masalah. Nanti tergantung antum lah bagaimana nanti menyikapi. Karena kan banyak hal nanti, misal antum mau sembahyang subuh, kemudian imamnya sholat isya, ini kan masalah nanti. Ya, masalah. Kecuali nanti pilih tempat itu di belakang. Kalau antum misalkan udah sembahyang di masjid mana, masuklah ke FK misalkan. Adalah nanti di FK aku nak sembahyang kodok subuh ya lah. Okay. Tapi imamnya sholat isya. Apa yang antum lakukan? Pasti mufarokoh kan? Ketika nanti di rakaat kedua antum harus pisah. Nah, ini masalah ini. Masalahnya apa? Bukan boleh tidak bolehnya. Bukan boleh tidak bolehnya. Antum bisa bayangkan, antum mempraktekkan suatu ilmu di tengah-tengah masyarakat. Mungkin di situ ada yang awam, di situ ada yang nggak paham. Saya bisa bayangkan. Ya, coba abang di sini bang. Coba bayangkan. Ya, ini contoh. Imam sholat isya. Imam sholat isya. Ya, sholat isya. Beliau sholat. Ini kita ingin mengkodok sholat. Beliau ingin mengkodok sholat subuh kan. Di rakaat kedua, ya, kan sama-sama tahiyat. Ya sudah. Masalah kunut, tak pakai kunut pun terserahlah. Misalkan. Kemudian beliau di sini. Ya. Imam. Allahu Akbar. Kan tiga imam kan pasti naik yang rakaat ketiga kan. Ya. Ini macam mana cerita ini? Selesai. Dan dia harus niat mubah. Enggak boleh dia apa namanya? Iya, dia harus niat mubarakah. Salam bang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Terus mau ngapa nih? Kan? Harus lari. Apa yang akan terjadi? Udah bang. Apa yang terjadi? Ilmunya betul. Tapi prakteknya salah. Makanya tidak semua ilmu itu antum bisa praktekkan di tengah-tengah masyarakat. Ini fitnah. Bahaya ini. Bahaya. Nanti jadi masalah. Apa pula ada sembahyang isya tuh? 2 rakaat. Pertama, orang kan bilang, sesat nampak udah itu. Coba kau cari itu. Sesat kita sidang dia. Nah kan masalah. Pertama kita udah bilang dia sesat. Padahal tak tahu ilmunya. Nah, yang kedua, tak bisa juga kita nyalahkan orang yang bilang sesat tadi. Tak bisa juga. Karena tidak semua orang tahu ilmu. Nah, siapa yang salah? Orang yang berilmu yang salah menerapkan sesuatu di tengah masyarakat awam. Makanya ilmu itu tidak bisa semena-mena, semau hati kita mau praktekkan di tengah-tengah masyarakat. Nggak bisa, Pak. Makanya ilmu itu intinya kebijaksanaan. Pandai dia memilah dan memilih situasi dan kondisi. Sikon itu dia lihat, oh saya ingin berbuat ini kira-kira di tengah-tengah masyarakat fitnah atau tidak. Sekiranya fitnah, jangan. Tidak boleh. Tidak boleh. Nanti masyarakat akan bertanya, sembahyang apa dia tuh? Kok 2 subuh? Nah, kan begitu. Padahal dalam teori ilmunya boleh saja. Teori ilmunya boleh. Tapi mempraktekkan ilmu yang sekiranya bakal bertentangan dengan masyarakat awam itu berbahaya. Ya, lalu kita bilang
Siapa suruh kau tak belajar? Kan kita kan pengen menang juga. Siapa suruh kau tak belajar? Makanya kalau tak tahu bodoh itu ya belajar. Itu kan bahasa kita jadinya kan panas. Yes, iya bisa saja dibenarkan. Mau akulah. Tuh aku pun sembahyangnya sah juga. Tinggal kau isi saja kekosongan. Tuh saya kan habis itu kan saya keluar. Habis itu kan dia keluar kan. Habis itu makmum makan mengisi kekosongan. Mau saya lah kata dia. Ya. Oh tak bisa juga begini. Ini semuanya akhirnya tidak dapat titik temu. Lalu bagaimana ceritanya? Makanya setiap fatwa yang sekiranya bisa menimbulkan suatu perselisihan di tengah-tengah masyarakat, apa ilmu itu? Kebijaksanaan. Makanya setiap khilafiyah, perbedaan pandangan dari para a'immah, terutama a'immatul mazahibul arba'ah, akan mencapai satu titik temu. Tidak mungkin tidak ada titik temunya. Tidak mungkin. Tidak akan mungkin para imam itu tidak mencarikan titik temu di tengahnya nanti. Contoh, orang yang mengatakan tidak mau kunut. Tidak mau kunut. Kata Imam Albani sendiri mengatakan, apabila kau sholat di belakang orang yang kunut, maka kau kunut. Kau tidak kunut tidak jadi masalah, tapi kau angkat tanganmu untuk mengucapkan kalimat amin. Cukup. Atau kau tidak amin pun tidak jadi masalah. Yang penting angkat tangan. Bukan kau berdiri saja tidak mengangkat tangan. Kenapa? Ketika kau berdiri tidak mengangkat tangan, disitulah akan menimbulkan suatu perpecahan di antara kita umat Islam. Bayangkan semuanya yang angkat tangan, lalu ada satu orang yang gini. Itu kan masalah itu. Masalah besar. Tidak adanya kesetaraan dengan sesama kita. Nanti orang akan mandang, loh, ini kok masjid cemana nih? Ada yang angkat tangan, ada yang tidak. Islam ini tak sama. Makanya tak sampailah di situ satu titik kebersamaan. Karena tidak ada kebijaksanaan ilmu. Egois, ta'asubiyah, fanatisme dengan mazhab, fanatik kuat, fanatik keras dengan pendapat masing-masing, akhirnya ego. Tidak bisa. Makanya kata guru saya, Habib Ali Jufri mengatakan, idza tasa'al ilm qalla inkaru. Orang itu kalau ilmunya banyak, bacanya banyak, pengetahuannya banyak, tidak kolot itu. Orang yang kalau ilmunya banyak tidak kolot, dia menghadapi orang itu santai saja. Tidak cepat mengharamkan, tidak cepat memutuskan, tidak cepat menghakimi. Tidak, dia biasa saja. Ya. Makanya ketika kita itu mandang seseorang itu berbuat sesuatu, sabar dulu. Karena apalagi yang ingin kita hukumkan bukan kapasitasnya kita. Kita hanya pandai dalam mazhab Imam Syafi'i misalkan. Lalu antum dihadapkan dengan pengetahuan di depan antum ini dengan beberapa mazhab. Antum tak bisa menghakimi. Karena yang antum hadap ini mungkin akan berbeda. Mungkin dia mazhabnya Maliki, mungkin dia mazhabnya Hambali, mungkin dia Hanafi, dan mungkin juga tadi dia akan bermazhab dengan pandangan-pandangan Albani. Jadi dihadapkan kita ini dengan pandangan yang aneh-aneh. Nah, orang yang berilmu, ya, makanya tadi dia tidak dibolehkan fanatik buta. Nggak boleh. Nah, jadi kalau seandainya dia cuma memahami dengan satu mazhab, antum nih belajar nih, belajarnya cuman fikih Syafi'iyah. Fikihnya memang Syafi'iyah. Ustadz sini antum belajar, nanti kaji lagi sana. Cuman sama, ini kitab Syafi'i, ini Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i, Syafi'iyah semuanya. Kemudian antum dihadapkan dengan orang yang pandangannya berbeda. Oh, tak bisa hakimi. Cuman antum hanya bisa mengatakan menurut pandangan dan mazhab Imam Syafi'i seperti ini. Udah. Nggak bisa salah ente itu. Sabar dulu, nyalahkan orang. Nggak bisa. Makanya ketika ilmu itu tidak dikuasai, hanya menguasai sepihak saja, maka stop untuk mengatakan orang itu
salah. Jangan. Contoh, saya tadi malam baca lagi tentang malam nisfu Sya'ban. Para pandangan-pandangan yang memaudhu'kan hadis, kemudian pandangan-pandangan yang yang mengklaim hadis ini palsu, apa semuanya. Saya baca lagi tadi malam. Ternyata memang iya, dari kalangan kaum-kaum seperti bahkan Imam Albani itu tidak memaudhu'kan, memalsukan hadis itu. Hanya Imam Albani mendoifkan saja, melemahkan hadis malam nisfu Sya'ban. Kan kita malam nisfu Sya'ban itu kan baca Yasin, kemudian baca ibadah lah, bentuknya ibadah kan seperti itu. Nah, bukan berarti satu pendapat itu kita jadikan suatu argumentasi, kekeh kita dengan satu pendapat tanpa membaca pendapat yang lain. Nah, ini yang jadi masalah ketika kita tidak membuka pandangan ilmu kita. Ini kan kolot jadinya. Antum kalau misalkan mereka yang hanya belajar di kajian mereka tanpa ingin duduk di kajian kita, tak akan bisa ketemu, tidak bisa. Tidak mampu untuk ketemu. Ayo, antum belajar di kajian antum, tapi duduk juga di kajian kita. Sama, antum pun sesekali tidak apa-apa duduk di kajian dia. Tapi kuatkan dulu, mantapkan dulu. Nanti antum bingung-bingung sendiri. Ustaz Nur ini kayaknya tak betul nih. Nah, inilah betul nih. Ini bicaranya Quran hadis. Kayak gitu. Ini mantap nih. Bingung nanti. Ya. Ketika orang itu mampu, apabila dia punya neraca timbangan. Contoh gini. Kalau antum cuma punya timbangan sebuti, ini bukan timbangan. Timbangan itu harus dua. Antum ikut kajian dia, antum juga ikut kajian Syafi'iyah. Nah, kalau mampu, kalau tak mampu lebih baik ya jangan. Udah gini lah. Ya, ini hanya sekedar anu aja saya, sekedar memberikan masukan saja kalau ingin memperdalam ya. Ketika antum sudah punya neraca timbangan, antum akan dapati mana yang lebih mendekati kebenaran. Ya, walaupun dia ini benar, tapi kan kita harus membenarkan pandangan kita. Tidak boleh kita bilang itu kita sama-sama benar. Tidak bisa. Tidak boleh gitu. Anak ente benar, tapi saya lebih benar. Gitu. Tidak boleh. Ente benar, anak benar. Tidak boleh. Ya. Contoh, semua agama itu benar katanya. Kan gitu. Ya. Ada orang mengatakan semua agama itu benar kok. Bahaya. Salah. Berarti antum membenarkan agama orang. Tidak bisa. Agama saya yang paling benar. Islam mengatakan agama saya paling benar. Nasrani, Buddha semuanya, Konghucu semuanya, dia akan mengatakan agama saya yang paling benar. Memang harus seperti itu. Tidak bisa kita membenarkan agama orang lain. Menghormati iya, tapi bukan membenarkan agama orang lain. Makanya Al-Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin. Ya, nah, sama dalam pendapat pun begitu. Ketika kita berargumentasi, oke, ente benar, ana benar. Tapi kalau ente benar, anda benar, siapa yang benar? Yang paling benar itu siapa? Akan begitu. Nah, ana yakin ana yang paling benar. Tapi nanti siapa yang paling benar, yang hakikinya? Nanti di hadapan Allah. Kenapa? Nanti akan masalahnya, contoh gini, kunut. Antum akan mengatakan Imam Hambali benar. Antum ke Mekah, tak pakai kunut kan? Tak pakai kunut. Mana ada sembahyang di Mekah kunut? Di haram. Tidak ada kunut. Antum begini seorang gini, diketawakan orang nanti. Kan begitu. Tak paham ilmu namanya. Nah, ya kalau di sana ya sudah hormati saja. Ini kan benar. Tidak kunut benar. Kunut benar. Lalu antum sebagai penganut Syafi'iyah, masa ia tidak membenarkan pendapat kita?
Imam Syafi'i ini dengan otaknya, dengan kemampuan ilmunya, dengan mencari hadisnya, riwayatnya, diperkuat dengan riwayat ini apa semuanya. Dan kita sebagai mazhab Imam Syafi'i tetap akan mengatakan mazhab kita yang paling benar. Tapi tanpa menyalahkan mazhab lain. Bagi ente benar, dia pun akan begitu. Sabar dulu, tak bisa. Mazhab kami yang paling benar. Ya sudah, tidak jadi masalah. Tapi asal jangan mengatakan mazhab kau tuh salah. Mazhab akulah yang paling, itu tak boleh. Itu tak bisa. Karena ada suatu masalah juga nanti kita akan dihadapkan menggunakan mazhabnya orang lain. Ada suatu pendapat. Contohnya, antum menggunakan duit zakat fitrah dengan duit. Tidak sah mazhab Imam Syafi'i, mutlak tidak sah. Tapi toh banyak yang menggunakan duit kan. Terus caranya hancur lagi. Hancur tuh caranya tuh. Udahlah pakai duit, terus pakai takaran Imam Syafi'i. Nanti kalau di akhirat tuh Bu, akhirat tuh Pak gini. Apakah Anda zakat? Malaikat tanya. Oh, kata Allah bilang, malaikat kau tanya dia tuh, apakah kau zakat? Zakat katanya. Lalu dia bilang, kau zakat pakai apa? Pakai duit. Mazhabmu apa? Siapa yang bertanggung jawab dalam kehidupanmu beribadah? Saya bermazhabkan Imam Syafi'i. Bertanggung jawab Imam Syafi'i, bertanggung jawab. Betul apa yang kau benarkan, apa yang dia lakukan? Enggak ya Allah, malaikat, aku tidak pernah mengatakan dan memperbolehkan zakat pakai duit. Aku memperbolehkan zakat pakai qut, yaitu makanan pokok. Kan begitu. Lalu bagaimana ini? Oh enggak ya Allah, aku ini ikuti Imam Hanafi misalkan, kan dibilang kan, yang memperbolehkan duit kan Imam Hanafi. Oke. Malaikat tanya sama Imam Hanafi, ya Hanafi, Imam, kau mau enggak bertanggung jawab sama dia ini? Iya, bisa aku bertanggung jawabkan. Tapi dia pakai duit, tapi takarannya bukan takaran aku. Takarannya ikut takaran Imam Syafi'i. Mana aku mau benarkan? Nah, inilah bodoh balanya tuh di situ. Beratnya tuh di situ tuh. Jadi ngikuti takaran, ngikuti mazhab, tapi tidak secara sempurna. Kalau mau ikutin mazhab, ya sudah. Ikuti saja secara sempurna. Nah, itulah kekeliruan yang sering terjadi di antara kita. Nah, makanya kalau ingin tapi bagaimana Ustadz? Ini kan diperbolehkan zakat pakai duit, kemudian menggunakan takaran Imam Syafi'i. Setelah dikaji, ya mungkin uang itu setara dengan uangnya imam, setara dengan misalkan menggunakan uang, jumlahnya itu sedikit, karena sulit, sebenarnya payah. Karena dalam mazhab Imam Hanafi, kalau kita hitung-hitung waktu itu per orangnya itu bisa 55.000. 55.000. Sedangkan kita itu ngukurnya gini, 2,5 kilo beras, itulah yang kita jadikan duit kan. Ini 2,5 kilo beras. Berarti kalau 2,5 kilo itu kalau kita katakan 15.000, misalkan 15.000 berarti 37-an ya. Nah, segitulah. Tidak cukup untuk mengcover pandangan mazhab Imam Hanafi. Uangnya banyak. Nah, makanya mau selamat pakai apa? Ya sudah pakai beras. Selesai urusan. Mau pakai duit, selipkan lagi duit. Beras gak pakai duit gak? Nah, sebenarnya seperti itu. Nah, atau masjid menyiapkan beras, kemudian beras itu dijual. Nah, bisa jadi panitia menyiapkan beras, mungkin orang-orang itu tidak mau menggunakan beras karena nentengnya terlalu berat. Rumah sedang nggak, kalau dia punya anak misalkan 10 atau 4, 5 lah,
Ya, sedangkan 5 kali kan itu udah segini lah bapak tuh bawa beras. Bukan beda bawa duit, sudah kan. Nah, lebih baik panitia buat masjid, buat satu belikan beras 2 ton misalkan. Ya. Panitia bungkus, jual 2,5 kg, dibungkus 2,5 kg, ambil keuntungan. Misalkan beli tadi, misalkan 14.000, jual 15, ada untung 1.000, kosnya untung 1.000. Untuk apa? Bisa untuk masjid, bisa untuk panitia. Jadi panitia nyaman, ada duit masuk, ya, ada duit untuk lebaran, juga ada duit kerjanya, tidak sia-sia. Nah, seperti itu. Nah, jadi secara mazhab betul pengeluaran zakatnya, kemudian ada pertanggung jawabannya. Nah, ini jadi bukan hanya kita sekedar mengkritik, tapi bisa memberikan solusi. Kan dibayar nanti. Orang kalau lebaran ini untuk masjid, untuk zakat naikkan 1.000, naikkan 2.000, kayaknya tidak ada masalah lah. Ya. Orang kayak banyak duit kok. Begitu, kayak banyak duit nih. Kan begitu. Jangankan lo cuma bekas naik 1.000, 2.000, baju yang mahal pun tetap dibelinya, Pak. Ya kan begitu. Orang kayak banyak duit. Kalau sekarang banyak mikirnya. Kalau sekarang sabar dulu. Beda sama atus ya. Tahan ibu tuh pergi kemana? Mahal kata dia. Bagus ke pasaran ya kata dia. Sana kata dia. Dia tak tahu dari sini ke sana itu berapa ongkosnya itu kan begitu. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Nah, contoh juga tadi dalam memandangi nisfu Sya'ban misalkan, dia tidak bisa dengan pandangan satu pandangan. Nah, kita butuh pemahaman para ulama-ulama yang lainnya. Intinya dalam ilmu, kita tutup, dalam berilmu Bapak Ibu, adapun pandangan-pandangan atau ilmu yang kita dapati sekiranya nanti ingin dipraktekkan di hadapan masyarakat itu akan timbul suatu permasalahan, lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Ya sudah, ikutin saja apa yang ada di kampung, sekiranya tidak jadi satu permasalahan. Ingin melakukan sesuatu tadi, ya sudah, lakukan di tengah-tengah komunitas kita sama-sama yang mengerti lah, sama-sama mengerti ilmu, atau lebih baik di rumah. Itu lebih sempurna. Kira-kira seperti itulah pandangannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ada beberapa pandangan dari masa membaca Al-Fatihah bagaimana? Menurut Masab Malik dan Hambali itu bahwa seorang makmum tidak boleh membaca Al-Fatihah apabila imam membaca sudah keras, kedengaran. Tapi menurut Masab Hanafi bahwa seorang makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Bagaimana pandangan Ustaz mengenai hal ini? Yang kedua, Ustaz, ini seorang wanita menjadi imam. Ada beberapa pandangan juga dari para mazhab di Ustaz ya, bahwa wanita tidak wajib menjadikan imam. Tapi ada suatu hal yang misalnya di daerah tersebut tidak ada seorang laki-laki atau kurang laki-laki yang menjadi imam, maka wanita diwajibkan untuk menjadi imam. Bagaimana Pak Ustaz dengan pandangan hal mahal masuk seperti ini, Pak Ustaz? Mohon pandangannya Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, dalam mazhab Imam Syafi'i bahwasanya setiap rakaat itu wajib membaca Al-Fatihah. Wajib. Makmum wajib membaca Al-Fatihah. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Hanya ada satu pendapat Imam Syafi'i di mana makmum tidak membaca Al-Fatihah, hanya satu saja, yaitu ketika dalam keadaan masbuk, dalam keadaan terlambat. Ya, sudah paham masbuk Pak Bu ya?
usah kita jelaskan lagi berulang-ulang kali. Nah, ketika dalam keadaan masbuk, maka Fatihah makmum itu ditanggung oleh imam. Tapi apabila dia tidak masbuk, maka dia wajib untuk membaca Al-Fatihah. Mengapa? Karena Imam Syafi'i mengambil satu hadis ya, la yaqra'u la salata, tidak sempurna salat seseorang bi ummil kitab, artinya hadisnya tidak sempurna seseorang apabila tidak mengucapkan atau tidak membaca Al-Fatihah. Nah, maka dalam mazhab Imam Syafi'i, setelah imam itu membaca Al-Fatihah, maka makmum wajib membaca Al-Fatihah. Betul, dari beberapa mazhab yang lain, seantaranya Hanafi, itu tidak cukup cukup si makmum mendengarkan Fatihahnya imam. Selesai. Ya itulah namanya pandangan mazhab. Jadi kalau seandainya nanti ada orang yang datang kepada antum, tak apa nak harus baca Fatihah, cukup kita mendengarkan Fatihahnya imam misalkan, ya sudah, berarti pandangan ini bukan pandangan Imam Syafi'i, selesai ya. Tapi tanya lagi, antum ini memang betul-betul Hanafi atau memang campur aduk nih, ya kan begitu. Susah nih di Indonesia ini untuk menerapkan Imam Hanafi, sulit ya. Belajarnya juga sulit ya. Mau cari kajian khusus fikih Hanafi, antum pernah ada dengar? Tidak ada. Yang ada campur aduk, ada gado-gado ya. Yang ada gado-gado, sebentar ini apa dia ini kan mau hatinya ya, ketika dia wudhu semau hati ya, wudhunya Imam Syafi'i, kemudian sholatnya Imam Maliki. Nah, ini kan tak betul nih. Menurut Imam Malik, wudhu kau ini tak sah. Antum nih contoh, sholat menurut mazhab Imam Malik, wudhunya Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Malik, tata cara wudhunya beda. Sama wudhunya, tapi gerakannya nanti yang akan menjadi satu perbedaan. Contoh kecil saja. Imam Malik itu kalau nih Pak, dia tak cukup di diros saja, dia didalek. Nah, ini. Dan ini kena semua. Nah. Sampai bawah. Kena semua. Imam Syafi'i cukup saya. Nah, antum wuduknya Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, aku tak tanggung jawab dengan wuduk kau. Macam mana ceritanya? Wuduknya begitu, tahu-tahu prakteknya sholatnya Imam Malik. Ah, ini tak betul ini. Makanya kalau dia memang betul dia itu mazhabnya Imam Malik, betul ya, tidak apa-apa. Is okay, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja, tidak apa-apa kok. Contoh, dalam mazhab nanti dalam sholat akan banyak perbedaan. Berbeda lagi nanti. Imam Malik bismillah itu tak ada dibaca. Jadi dia itu Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lain dengan Hambali. Hambali masih dibaca, hanya tak ada kedengar. Ini betul-betul tak baca. Bismillah itu tidak termasuk Al-Fatihah. Jadi dia langsung tembak Alhamdulillah. Ah, dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang tak baca Bismillah batal sholatnya. Batal, Pak. Bapak mazhabnya Imam Syafi'i, atau sembahyang model praktek gitu, batal Pak sholatnya, Pak. Muparokoh. Tapi kalau kita mazhabnya, kita tahu nih, imam ini mazhabnya Imam, antum ke Maroko. Maroko itu Imam Maliki rata-rata. Nah, antum di Maroko, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak baca Bismillah nih. Mufaroko itu Allahu Akbar. Dia ketawa kan nanti. Dia itu mau cari kemana? Ya sembahyangnya di hotel nanti. Sorang-sorang. Jangan sembahyang di
di Masjid Maroko nanti. Kenapa? Karena dipastikan semua imamnya begitu. Nah, tapi ya tetap mereka tata cara wudhunya dengan tata cara wudhunya Imam Malik. Kalau kita di sini ini tak ada lagaknya bicaranya Imam Malik, Imam Hanafi, tapi tata cara wudhunya menggunakan Imam Syafi'i. Ini berat nih urusannya nih. Bukan hanya itu saja, nanti banyak hal-hal yang bakal semerawut nanti. Ya, makanya pandangan itu boleh kita pelajari hanya sekedar untuk pemahaman ilmu agar kita tidak cepat menyalahkan orang lain. Nah, kan begitu. Tapi tetap dalam jalannya, dalam relnya mazhab yang kita anut, yaitu Imam Syafi'i. Ya, selesai. Ya, fikih saya fikih Syafi'iyah. Selesai. Ya, antum pakai Fatihah, saya pakai Fatihah. Antum pakai kunut, iya, saya pakai kunut. Saya akan berdalil dan akan memberikan argumentasi sekuat-kuatnya menurut pandangan Imam Syafi'i. Selesai. Adapun dia dalil lagi begini, ya sudah, mau diapakan? Namanya juga ijtihadiyah. Antum tak akan pernah bisa mungkin menyamakan pendapat 1/4 mazhab ini disamakan. Begila ke apa? Tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa karena ini pandangan daripada para mujtahid, Pak, gitu. Macam kita kemarin. Kita kemarin pilkada itu, satu kampung ini, saya mau tanya, satu komplek ini apakah semuanya amin? Enggak. Satu komplek ini apakah semuanya 02? Enggak. Apakah semuanya 03? Enggak juga. Karena memang sesuatu yang tak bisa disamakan, dipaksakan, tak bisa. Sulit. Kecuali memang ada kecurangan. Bisa disamakan. Itu saja. Ya kan begitu. Sulit. Kita bilang curang yang sini. Yang sini ada curang. Yang sini curang. Di sini ada juga curang. Jadi kalau mau betul, ya bekatlah. Ya kan begitu. Ya sudah. Kita ini cuma bisa bergerak, serahkan sama Allah, udah. Begitu. Kalau mau betul-betulan, memang semua tak ada yang betul kok. Begitu. Memang betul. Siapa yang bilang 01 tak ada curang? Cuman yang bisa jadi itu kemungkinan banyak yang mana curangnya. Saat ini yang katanya yang banyak curangnya 02. Ya kan begitu. Tapi apakah 01 tidak ada curang? Ada juga. Mungkin sedikit. Apakah 03 tak ada curang? Ada juga. Ya kan begitu. Hanya saja sekarang posisi 02 lagi di atas. Namanya yang menang pasti akan digencet. Nah, kembali lagi begitu. Jadi kalau mau benar-benaran menyamakan persepsi tak bisa. Antum satu keluarga saja. Ini antum punya anak 5, semuanya sekolah. Saya punya adik. Ya, saya punya adik itu kalau lebaran saya itu berdebat terus. Dia terus nanya saya agama. Cuman adik saya ini bukan background agama. Semuanya sekolah di Jogja. Ini sarjana teknik. Semua tiga-tiganya sarjana teknik semua. Ya. Semuanya sarjana teknik semua. Yang ini kerjanya di sini, yang ini di ini, semuanya sarjana teknik di UGM. Ya. Jadi ketika dia balik itu, kepala saya pusing. Iya. Ini satu keluarga ini tak sama. Saya pilih ini, kata dia. Saya bilang, kok pilih ini? Ini tak bisa, Bang. Ini hak saya. Begini dan begini. Tak bisa. Itu saya pikir ini ingin menyamakan dalam satu keluarga saja sulit. Ya, karena punya pendapat masing-masing. Ya, siapa lagi ingin antum lagaknya apa sih imam mazhab ini tak sama saja? Aduh, bekat lagi urusan ini, panjang cerita ini. Ya, makanya Nabi mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Ketika ada perbedaan dalam umatku itu adalah suatu rahmat, nyaman. Ya, kalau kita memandang perbedaan itu sedap nantinya. Makanya kalau nanti masuk dalam studi mazhab, ya, masuk dalam studi mazhab, sedap, nyaman betul. Ya, sedap, iya sedap. Ya, oh iya, oh begini ya, oh begini ya, oh begini. Ya sudah, santai aja. Mandang orang tuh gak sinis-sinis betul. Saya mandang orang tak kunut dari dulu tak pernah saya.
Tak pernah saya masalahkan. Nah, cuman ketika dia nyalahkan saya, ya saya buat dia masalah. Nah, itu ya. Nah, kan begitu. Oh, masalah kok sakit kok masalah. Kan begitu. Ya, masalahkan misalkan masalahkan tentang malam nisfu Sya'ban. Dia masalahkan kita. Masalahkan lagi. Kan gitu. Tapi ketika dia tidak masalahkan, dia tidak mau misalkan dia tak mau baca Yasin misalkan. Apa baca Yasin 3 kali kata dia. Apa kok tak baca 10 kali ya kata dia. Apa saya harus baca Yasin di malam nisfu Sya'ban kata dia. Ya mau saya lah dengan dia. Ya kan begitu. Ya, kalau misalkan dia bilang tak ada dalilnya. Emang tak ada dalil baca Yasin malam-malam. Boleh tak baca Yasin malam-malam? Boleh. Nabi kok yang anjurkan malam. Ngapa ke malam nisfu Sya'ban? Tanya lagi. Nisfu Sya'ban itu malam ke bukan? Malam. Ya sudah. Enggak simpel ya kan? Baca Quran tuh ibadah bukan? Ibadah. Ngapa kau khususkan malam nisfu Sya'ban? Ya kepengen-pengen saja. Itu ya, usah banyak debat. Nanti panjang cerita kalau banyak debat. Ya. Pertanyaannya dibalikkan lagi. Makanya kalau kita ditanya orang macam-macam gitu itu, jangan selalu berargumentasi dulu, enggak. Tanyakan dulu. Salahkah saya membaca Yasin di malam hari? Kan gitu. Kan ada hadisnya. Nah, begitu. Ngapa harus 3? Kalau 4 boleh enggak? Boleh kata dia. 4 jak boleh, apalagi 3. Nah, begitu. Jadi jangan terjebak dengan 3, 4. Enggak bisa ceritanya. Sekarang baca Yasin itu boleh atau enggak? Boleh. Ya sudah. Kan begitu. Kan begitu. Ngapa sih kumpul-kumpul baca Yasin di malam nisfu Sya'ban? Ente maunya malam apa? Kan gitu. Ente kepengennya malam apa? Malam Minggu. Cobalah kumpulkan manusia ini baca Yasin malam Minggu. Mau ngapa kata dia kan? Kan gitu. Kalau ini kan ada malam nisfu Sya'ban. Ada apa malam nisfu Sya'ban? Ya Nabi banyak ibadah. Kan kita kan ibadah. Ngapa sih baca Quran? Ngapa harus baca Quran? Kan di antara ibadah itu kan baca Quran. Ente maunya ibadah apa misalnya? Saya sih kepengennya tafakur alamnya. Serah ente. Ente pergi ke Singkawang, mandang laut, tafakur alam. Enggak apa-apa. Itu kan persepsi Anda menilai tentang ibadah. Pun saya tidak mau menyalah. Kan ibadah itu kan bukan hanya sembahyang, Bu, Pak. Ada orang tuh kolot dalam memaknai ibadah. Makanya ditulislah suatu buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Bukunya itu yang mana menceritakan tentang banyaknya orang itu salah mengartikan ibadah. Sehingga dia mengatakan kerja itu bukan ibadah. Ya. Kerja ya cari duit. Salah. Kerja itu ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar Anda memutar tasbih, kemudian sholat. Bukan. Enggak. Antum maaf bersetubuh dengan istri itu ibadah. Antum mencium istri itu ibadah. Menebar senyum itu ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, putar tasbih. Nah, itu makna daripada ibadah. Antum mandang laut, mandang gunung, Masya Allah, Subhanallah, sambil ngopi, sambil Pak Mariono, kan? Tapi mandang apa? Laut, gunung, Subhanallah ciptaanmu ya Allah. Ibadah bukan? Ibadah. Begitu. Tapi ininya bukan ibadah. Nanti salah pula ini lalu ibadah pula. Itu bukan penyakit ininya kan begitu. Nah, jadi ya pandanglah sesuatu itu dalam koridor yang lebih luas agar hati kita pun tak sakit, hati kita pun tidak rusak. Yang kedua sebagai penutup bahwasanya tidak diperbolehkan dalam mazhab di mana karena hadisnya begini ya, bahwasanya tidak akan pernah bisa diperbolehkan khususnya imam sholat tidak diperbolehkan wanita mengimami laki-laki. Tapi dalam persepsi lain, dalam beberapa mazhab itu beda. Misalkan tentang ketatanegaraan atau tentang kepemimpinan yang sifatnya instansi. Ada kan direkturnya perempuan, pemimpinnya perempuan.
perempuan. Is okay, itu boleh saja. Tapi konteks itu lebih ditujukan kepada sholat. Kalau sholat secara mutlak. Nah, apabila ada yang imamnya perempuan, nah kayak kemarin itu yang terjadi itu di mana? Nah, ya sesat, nggak bisa. Tapi kalau dalam konteksnya nanti kepemimpinan, misal antum punya dalam satu instansi, misalkan ketuanya, kepalanya mungkin dia pintar, apa semuanya, kepalanya perempuan. Saya tak mau ngapa kerja di situ, ngapa pula? Itu kepalanya perempuan, sakit lah antum. Ya, makanya dia ada dalam koridor seperti apa pemahaman makna daripada hadis tersebut. Banyak kok kepala cabang perempuan, banyak. Ya. Ada kepala di mana rumah sakit itu, rumah sakit kita kota itu, kepala direkturnya itu perempuan, kan begitu. Lalu dosa nih. Kepala perempuan, tak ada laki-laki ke apa? Tak bisa juga. Ini berbeda kon. Kalau tadi sholat, tak bisa. Kalau sholat wajib imamnya laki-laki. Tak ada misalkan imam laki-laki misalkan. Ya sudah, mau diapakan lagi? Ya, benar lah dalam kampung tu. Dah tak ada lagi imam lagi. Dari imam laki-laki yang harus yang imamnya perempuan. Tak bisa. Batal. Secara mazhab pun tidak dibenarkan apabila perempuan mengimami laki-laki tidak ada. Tapi dalam konteks yang lain bisa dijadikan suatu berbeda pendapat. Tapi konteksnya bukan konteks sholat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.